Terima kasih kepada Ibu Sina dan Ibu Adistri yang mengajarkan setiap berdoa dan juga selawat yang disampaikan oleh Ibu Adistri. Mudah-mudahan yang membaca dan yang kita sampaikan Amin. Untuk acara selanjutnya yaitu acara ini kepada Ibu Ustazah. Terima kasih Bu Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli tomat di warung Pak Mamat. Mana cakepnya Ibu? Ulangi lagi aja. Ini tanggal berapa sih? Oh, pantesan. Tanggal 2. Biasanya tanggal 2 itu ada lemes-lemesnya sedikit ya Bu ya. Beli tomat di warung Pak Mamat. Yang jawab salam semangat, semoga hidupnya berkah dunia akhirat. Masya Allah. Ucapan adalah doa. Insya Allah ibu-ibu semua yang hadir hidupnya selalu berkah, bahagia dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Mari Bu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat beriktikaf di masjid ini selama ada di dalam masjid sunnah karena Allah Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi liridha'illahi ta'ala wa inayatihi wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa talabi syifa wa siha wal afiyah wassalamah wal barakah wa ziyadatal mahabbah wal maghfirah wa qabul hajj
Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Ketua Taklim Al-Fatah yang selalu energetik, yang selalu ceria, beserta para pengurus taklim, juga ibu-ibu calon bidadari surganya Allah, yang cantik-cantik, yang glowing, yang solihah, yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan. Mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan karunia kesehatan, sehat lahir batin, sehat jasmani dan rohani, dan yang terpenting lagi sehat piti. Betul? Karena terbukti menurut survei membuktikan yang membuat kita pusing 7 keliling bukan karena kurang darah, tapi karena kurang dana. Betul Ibu? Betul tidak Ibu? Orang sakit demam pun kalau dikasih obat segepok warna merah langsung seger seketika. Betul? Orang sehat pun kalau tidak ada pitinya pusing 7 keliling. Betul apa betul? Tapi yakin Ibu, berkah silaturahmi, ingat jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mustahil bohong. Rasul mustahil bohong. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyusatalahu fir rizqihi wa ayyusalahu fi akharihi falyasil rahimah." Dua keutamaan jaminan Allah bagi hambanya yang senang menyambung tali silaturahmi. Pertama, Allah akan panjangkan usianya yang barokah. Panjang usia yang barokah itu bukan berarti ibu hidup 1000 tahun. Ngapain juga lama-lama hidup? Betul tidak Ibu? Makin tua makin capek, makin tua makin lelah. Makanya minta sama Allah itu bukan panjang umur Ibu, tapi minta umur yang berkah, kuat dipakai ibadah. Karena kalau terlalu panjang umur, Ibu mau usianya sampai 300 tahun? Mau tidak? Makanya jaminan bagi orang yang senang silaturahmi, menyambung tali persaudaraan lewat ikatan wiridkah, lewat ikatan tetanggakah, maka jaminannya akan diberikan usia yang barokah. Meski nanti kita sudah terbujur kaku di alam kubur, kenangan indahnya akan terus diabadikan. Kebaikan kita akan terus dikenang. Itulah yang akan menjadi amal jariah kita. Amin ya Rabbal. Kedua, jaminan bagi orang yang senang silaturahmi, apalagi silaturahminya sambil ngaji, maka
Allah akan memberikan rezeki yang barokah. Tuh ibu, jangan takut bokeh. You know bokeh? Tahu bokeh ibu? Apa coba? Kanker alias kantong kering. Gak bakalan orang yang rajin silaturahmi kantongnya kering. Dan perlu diingat, rezeki bukan hanya uang, rezeki bukan hanya harta, rezeki bukan hanya materi. Bisa sholat, bisa ngaji, bisa silaturahmi, punya tetangga baik, punya suami baik, punya anak-anak sehat, itu juga rezeki. Alhamdulillah. Nikmat tidak ibu Allah berikan keluangan waktu bisa ngaji? Nikmat tidak? Nikmat. Bagaimana tidak nikmat? Langkah kaki ibu dari rumah ke masjid, satu langkah istighfarnya para malaikat. Dan mustahil doa malaikat tertolak, langsung diijabah oleh Allah. Makanya kalau merasa punya banyak dosa, merasa punya banyak kesalahan, rajinlah datang ke majelis taklim. Malas tapi Umi Naila, semua orang dalam kebaikan pasti malas. Yang semangat kemana? Makan bakso. Apalagi ditraktir, betul tidak? Wah, semangat 45. Tapi kalau mau ngaji, aduh, Bu Ketua mohon izin, ini cuaca mendung. Apa hubungannya? Kalau mau ngaji mah ngaji aja, banyak kayu, betul tidak? Makanya bersyukurlah Allah memilih kita menjadi hamba yang ringan langkah pergi ke majelis ilmu. Langkah kakinya jadi istighfar para malaikat, duduknya jadi ibadah i'tikaf, pulangnya membawa rahmat. Masya Allah, rezeki bukan ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Puja-puji beserta syukur selamanya mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur atas keridhoannya, hidayah dan taufiknya kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat istiqomah ibadah. Mudah-mudahan istiqomah ibadah kita hingga akhir hayat menjelang husnul khotimah. Sholawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada panutan alam, kekasih tercinta yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabat, keluarga, tabi'in, tabi'at, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dalam mengarungi kehidupan, namanya manusia pasti tidak akan lepas dari yang namanya kebutuhan. Betul ibu? Betul tidak? Punya anak bayi, kebutuhannya ada. Nanti mau masuk TK, nambah lagi kebutuhannya. Keluar dari TK, masuk SD, daftar lagi untuk sekolah SD. Begitu seterusnya sampai meninggal pun kita tidak akan lepas dari yang namanya kebutuhan. Banyak orang yang sering gelisah, banyak orang yang sering galau memikirkan kebutuhan. Padahal harus kita ingat Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin kehidupan dan penghidupan hambanya yang masih Allah berikan nyawa. Boro-boro manusia, boro-boro yang ingat kepada Allah, yang tidak percaya kepada adanya Allah pun dijamin rezekinya oleh Allah. Betul apa betul ibu? Boro-boro manusia, hewan saja dikasih rezekinya oleh Allah kalau masih bernyawa. Kalau kita mau tafakur ini, ibu tahu cicak?
cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Kok pada lupa nyanyinya ya? Masya Allah, berarti Ibu Ketua ini jamaah Ibu Ketua ahli-ahli zikrullah. Tidak pernah nyanyi yang kayak gitu, kayaknya udah lupa atau memang gak pernah ya. Kalau kita mau mentafakuri dari nyanyian cicak-cicak di dinding, cicak punya sayap tidak, Bu? Dia hidupnya di mana? Di dinding. Tapi makanan pokoknya apa? Nyamuk. Nyamuk punya sayap tidak? Dia terbang tidak? Kenapa yang notabene cicak nggak punya sayap, makanannya malah justru yang punya sayap? Dan kalau sudah rezekinya, meski si nyamuk bisa aja terbang jauh, kalau sudah waktunya jadi makanan cicak, mendekat lalu hap, lalu ditangkap. Tuh Ibu, jadi kalau lihat cicak teh harus jadi ilmu, harus jadi bahan tafakur, jadi bahan, jadi nambah iman kepada Allah. Kalau kita punya kebingungan, jangan fokus kepada masalahnya, karena semua manusia pasti punya masalah. Contohnya ya, muka-muka banyak masalah ini kayaknya. Betul tidak? Jangan takut punya masalah, Allah pasti memberikan jalan keluarnya. Setiap manusia pasti diuji dengan ujiannya masing-masing. Ada yang suaminya baik, banyak rezekinya, tapi belum diberi keturunan. Betul? Ada yang suaminya, istrinya sehat, bisa ngasih keturunan, cuma diuji dengan ekonomi yang sulit. Anaknya 12, bayangkan Ibu, tapi masih bisa makan, karena masih hidup pasti dijamin rezekinya oleh Allah. Ada yang suaminya baik, mertuanya cerewet, minta ampun, berarti ujiannya dari mertua. Suami baik, mertua baik, iparnya merongrong terus. Ada suami baik, mertua baik, ipar baik, ibu kandung minta ditraktir terus emas tiap bulan. Jadi pokoknya Ibu, kalau lagi diuji sama Allah, jangan punya pikiran merasa paling nelangsa sedunia. Ya Allah, ini susah sekali ujian yang Engkau berikan. Jangan, karena pasti di luar sana juga banyak yang lebih susah, banyak yang lebih sulit. Ujian dari Allah itu kecil sedikit Ibu. Mana dalilnya? Firman Allah di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'. Kata Allah, yakin aku telah memberikan ujian sedikit dari rasa lapar, sedikit dari kekurangan harta, sedikit dari kekurangan buah-buahan. Wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira untuk orang-orang yang senantiasa sabar. Dari ayat tersebut kita bisa menjadikan jalan lebih dekat kepada Allah. Ketika Allah berikan ujian sepahit apapun, itu pasti sudah diukur dengan kadar keimanan yang Allah berikan. Jangan merasa paling sedih sedunia, jangan merasa paling susah sedunia. Justru ketika Allah berikan kita ujian, sambut dengan gembira. Inilah jalan saya naik kelas di hadapan Allah. Betul Ibu? Anak SD mau naik SMP, menghadapi dulu ujian. SMP mau lulus naik SMA, ada ujiannya dulu. Kita kalau mau naik
memberikan resep yang jitu. Nih Ibu, resep ini bisa diamalkan oleh Ibu setiap hari, baca sebanyak-banyaknya. Ini resep obat mujarab. Ini resep apa Bu? Obat mujarab. Umi Naila kok jualan obat? Obatnya obat lahir batin ini Mbak Ibu. Mau tahu tidak? Mau tahu tidak? Kalau sudah tahu mau diamalkan enggak? Beneran nih? Ya insya Allah niatkan mau diamalkan ya Bu. Mudah-mudahan jadi ilmu yang berkah dan manfaat. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhaiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Jaminan bagi orang yang hidupnya senang membasahi lidah dengan bacaan istighfar. 3 keistimewaan, 3 keutamaan yang akan Allah berikan terhadap hambanya yang cinta memperbanyak istighfar. Yang pertama, min kulli hammin faraja. Orang yang senang hidupnya memperbanyak istighfar akan diberikan kebahagiaan dari kebingungannya. Jadi kalau bingung gak bakal lama, langsung Allah hilangkan kebingungannya dengan kebahagiaan. Sempit gak lama, sempitnya diganti oleh Allah dengan kelapangan bagi orang yang senang baca istighfar. Yang kedua, wa min kulli dhaiqin makhraja. Orang yang senang hidupnya banyak istighfar, lidahnya senantiasa dibasahi dengan istighfar, mohon ampunan kepada Allah, minta taubat kepada Allah, maka wa min kulli dhaiqin makhraja, Allah akan senantiasa memberikan secepatnya jalan keluar dari setiap masalahnya. Jadi kalau dirasa ibu sering sedih, ibu sering gelisah, ibu sering susah, ibu sering sempit, ibu sering bingung, maka jangan fokus kepada masalahnya, tapi cepat perbanyak lagi istighfarnya. Betul Ibu? Yang ketiga, ini resep yang dinanti-nanti oleh kita semua. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang yang hidupnya senang memperbanyak istighfar akan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Memang gajinya gaji UMR. Berapa dibatalkan lagi UMR Bu? 5 juta. Contoh 5 juta aja ya. Gajinya 5 juta, anaknya 4, belum lagi kontrakan rumah atau KPR atau ada lagi cicilan yang lainnya. Menurut logika hidup di Batam uang segitu gak bakal cukup. Tapi karena istrinya rajin istighfar, istrinya rajin sholawat, istrinya senang baca Al-Quran, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Awas, bedakan antara gaji dan rezeki. Gaji ada slipnya, ada tulisannya, ada invoice-nya, tapi kalau rezeki itu urusan Allah semata. Betul tidak Ibu? Banyak yang menurut kasat mata ini kayaknya kekurangan deh, tapi kok hidupnya senang terus, bahagia terus, tiap ada perlu pasti ada aja rezekinya. Itu yang dinamakan rezeki yang barokah. Jadi kalau Ibu lagi menghadapi suami, jengkel ke suami, jangan merepet terus. Nanti suami malah kabur gak betah. Tapi gimana cara mau ngeluarin unek-unek? Nih ingat Bu, kata dokter Aisyah Dahlan, tandanya sehat mental seorang istri, setiap hari dia harus mengeluarkan 20.000 kata. Kata bukan huruf. Kata itu apa? Saya mau ke pasar, berarti 3 kata ya. Nah jadi kalau kita mau disebut kategori sehat, kata dokter Aisyah Dahlan, seorang perempuan setiap
20.000 kata. Wah, banyak kali. Tapi berhubung kita suka ngaji, ganti kata-kata yang gak ada faedahnya dengan zikir. Jangan biarin lisan kita jangan dianggurin. Banyakin istighfar. Sok istighfar 10.000 kali. Istighfar 1000 kali. Yakin yang tadinya suaminya gampang marah jadi sabar. Yang tadinya suaminya pelit jadi baik. Yang tadinya anaknya tidak mau diatur jadi soleh. Yang tadinya anaknya gak mau sholat, gak mau ngaji, jadi nurut, mau sholat, mau ngaji. Yakin? Suami mancing terus, jangan direpetin. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khatoya. Adem tidak? Daripada merepet mendingan istighfar. Anak-anak minta jajan terus. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khatoya. Ada tetangga yang kerjaannya julid aja segala diomongin. Gimana? Jangan dibayar julid, jangan malah dibalas julid. Ada tetangga yang segala diomongin kan, punya Pajero baru, dia malah beli Panadol. Punya emas banyak, malah dia yang panas demam. Kebeli motor Nmax, dianya yang pingsan. Maka jangan dibalas julid tetangga, tapi bacain astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah. Enak gak Bu kalau dibaca istighfar? Daripada merepet ngomongin orang, enakan mana? Atau begini Bu, penyakit mama biasanya nih, kalau menghadapi orang yang suka bawa kabar yang membuat kita dongkol, jangan malah ditanggapin. Contoh, Ibu A lagi benci ke Ibu B. Ibu B lagi dekat ke Ibu C. Ibu A pun suka ngomongin Ibu C ke Ibu B ke Ibu C. Paham gak Bu? Nah, jadi Ibu A sama Ibu C ini soulmate. Tahu Ibu soulmate? Yang suka bareng-bareng, makan rujak bareng, selfie bareng, makan bareng, ya Bu ya, soulmate itu. Bolehkah punya soulmate? Boleh, karena hiburan. Kalau kita sendirian terus di rumah stres nanti segala kepikiran. Asal kumpulnya kumpul yang baik-baik. Nih, Ibu A sama Ibu C soulmate. Ibu A lagi benci ke Ibu B. Lalu si Ibu A ngomongin Ibu B ke Ibu C. Ibu C pun sedang dekat ke Ibu B. Karena Ibu C ini netral orangnya. Netral pun tapi kadang suka ada isengnya. Suka nyampein omongan orang yang bikin orang berantem. Nah ini jangan ya Bu ya. Dosa jariah ketika ada orang berantem gara-gara perkataan kita. Makanya bahayanya punya lisan kalau tidak bisa menjaga. Justru jadikan lisan ini jadi bahan kita meraih amal jariah. Justru yang tadinya bentrok kita buat akur, itu pahala jariah. Jangan yang tadinya adem ayem bikin kita adu domba, malah jadi berantem. Nah, ketika Ibu A menjelek-jelekan Ibu B ke Ibu C jangan suka ngomporin lagi ke Ibu B. Jangan gini kata Ibu C ke Ibu B, "Hei Ibu B, dengerin, ada kabar terbaru, mau tahu nggak? Gosip katanya, gosip terbaru." Apa itu gosip? Makin digosok makin sip katanya. Naudzubillahi min dzalik. Apa Ibu C? Apa Ibu C? Nih dengerin. Sebenarnya Ibu A itu nggak suka lo sama Ibu B, bla 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 bla, diomongin semuanya. Nah kalau Ibu
nggak usah ditanggapin. Justru tanggapinya dengan istighfar. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Tapi bisa kayak gitu ya? Biasanya mah kesuluk emosi. Awas pokoknya ya. Ibu C bilang lagi sama ibu A, emangnya aku juga suka sama ibu A. Aduh, jadinya perang dunia ketiga ya Bu ya. Itulah pentingnya menjaga lisan. Jangan sampai membuat onar, jangan sampai menjadi dosa jariah gara-gara kesalahan fatal dari omongan yang kita ucapkan. Berhubung Alfat Rafi Ahmad sudah tiba. Tadi ada yang kaget saya naik ambulan. Semua ibu-ibu kaget Pak? Ibu, jadi suami saya itu imam masjid, dititipin Pak Irwansyah mobil ambulan. Jadi alhamdulillah tidak usah ke dealer, tidak usah nyicil mobil. Allah kasihnya Alfat Rafi Ahmad. Saya bilangnya Alfat, jangan ambulan Ibu. Kalau ngomong ambulan jadi kesannya horor. Kalau Alfat Rafi Ahmad kan keren ya Bu ya. Meskipun suaranya wah itu hiburan. Berhubung sudah dijemput oleh Ayang Beb, jadi kita simpulkan saja pengajian di sore hari ini. Ibu, kalau kita ibu rumah tangga, kalau melulu mikirin masalah sehari-hari, nggak ada habisnya, malah yang ada tambah pusing, tambah stres, nanti hipertensi, darah naik, kolesterol. Udah pengademnya istighfar aja banyak-banyak, sholawat banyak-banyak, yakin jaminan Allah, wadkuruni adkurkum. Orang yang selalu hidupnya ingat ke Allah, Allah akan senantiasa menurunkan rahmatnya. Ibu mau kan rumah tangganya adem ayem? Mau rumahnya membawa aura positif? Awali dengan kita sebagai ibu rumah tangga, karena tenangnya suatu rumah tangga terletak pada tenangnya seorang istri. Kalau istrinya murang-maring, tahu murang-maring? Marah-marah terus panas. Suami pun gak betah, anak-anak pun uring-uringan, jadi kitanya yang jadi pengadem. Caranya bagaimana? Perbanyak istighfar agar urusan lancar, rezeki berkah berlimpah ruah dari berbagai arah, suami soleh, sehat, anak-anak sehat, soleh dan solihah, terkabul hajat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita sama-sama berdoa, kita memohon keberkahan di hari Jumat ba'da asar. Insya Allah waktunya doa diijabah. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan Allah kabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa li zawjina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum